Halo semuanya, lanjut lagi. Video ini akan membahas tentang berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan ketika mendaftar Bina BNI. Oke, jadi yang pertama dulu itu aku mempersiapkan CV terbaik. Nah, CV terbaik itu seperti apa? Kalau menurut aku, ketika kita melamar pekerjaan di pekerjaan yang profesional, itu alangkah baiknya itu menggunakan CV yang ATS. Sebenarnya CV kreatif juga boleh, tapi kalau menurut aku yang lebih profesional itu adalah CV ATS. Nah, gimana sih CV ATS itu? Kalian bisa cari di Google atau di TikTok, referensinya banyak banget. Nah, kalau kalian mau lihat CV aku, boleh banget ya, bisa WhatsApp di nomor aku. Buat teman-teman yang punya nomor aku, bisa tanya-tanya di WhatsApp. Kemudian kalian harus melengkapi juga berkas pendukung seperti SKCK, kemudian surat keterangan sehat, kemudian fotokopi KTP, fotokopi SIM, fotokopi surat vaksin, kayak gitu-gitu. Jadi untuk urutannya yang pertama itu adalah surat lamaran kerja. Kemudian untuk yang lembaran kedua itu CV. Lembaran ketiga kalian bisa sertakan pas foto setengah badan dan juga full badan. Jangan lupa untuk pas foto harus pakaian formal ya, jangan pakaian bebas. Usahakan pakaian formal. Lembaran ketiga kalian bisa isi dengan kartu identitas kalian seperti KTP, boleh di scan, boleh di fotokopi. Kemudian kalau punya SIM boleh disertakan, dan sertifikat vaksin terakhir. Kemudian kalian bisa sertakan juga kartu identitas lain seperti SIM A jika kalian punya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, itu hanya opsional aja. Kemudian kalian bisa sertakan KK kalian, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini dulu yang versi aku ya, karena aku itu suka banget sebuah data itu lengkap rapi gitu. Jadi aku dulu nyertain semua data-data aku itu secara lengkap. Kemudian setelah KK itu kalian bisa sertakan ijazah terakhir. Misalkan kalian lulusan S1, D3 atau SMA, bisa banget kalian sertakan melalui scan ijazah ya. Selanjutnya itu adalah transkrip nilai. Jangan lupa transkrip nilai kalian di scan atau di fotokopi, dimasukin ke dalam Word, dijadiin PDF gitu intinya. Terus kemudian setelah transkrip nilai kalian bisa sertakan sertifikat pendukung. Misalkan nih dulu kalian waktu kuliah atau waktu SMA pernah mengikuti lomba akademik maupun non akademik, atau sertifikat kompetensi yang terverified BNSP, itu biasanya menjadi nilai plus ya. Atau sertifikat lainnya boleh kalian masukin kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah sertifikat kayaknya sudah cukup ya, karena CV itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit kayak gitu. Jadi sebisa mungkin terlihat pas. Kalau terlalu sedikit juga kurang oke, kalau terlalu banyak juga kurang oke juga. Jadi menurut porsi kalian pas ya udah kayak gitu. Nah, untuk bagusnya itu berapa lembar sih? Sebenarnya variatif ya kalau berapa lembarnya. Jadi tergantung kalian aja, kiranya wah ini kok kebanyakan ya, jadi harus ada yang dikurangi. Misalkan nih, lah kok CV-nya sedikit banget ya. Nah, kalian tambah aja sertifikat-sertifikat kayak gitu. Nah, untuk CV ini terutama CV ATS ya, itu baiknya jadi 1 lembar atau 2 lembar. Sebenarnya opsional aja. Misalkan bisa dijadikan 1 lembar aja, itu oke-oke aja. Tapi kalau misalkan terpaksa nggak muat ya CV kalian saking banyaknya pengalaman atau prestasi kalian, itu kalian bisa jadiin 2 lembar CV. Nah, CV ATS itu baiknya dikasih foto di atas atau nggak usah. Jadi ada 2 pilihan. Ketika kalian membuat CV ATS sudah dikasih foto. Oke, maaf, kita jeda sebentar karena ada pengumuman berita duka. Halo semuanya, maaf tadi sempat terjeda karena ada berita duka gitu, ada pengumuman dari musola dekat rumah aku. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi sampai dengan CV ATS. Oke, CV ATS itu bisa 2 pilihan. Misalkan kalian CV ATS-nya mau langsung pakai foto, itu bisa kalian taruh atas, di pojok kanan, kiri, ataupun tengah, itu boleh. Yang kedua, untuk CV ATS boleh tidak diberikan foto, jadi cuman kayak tulisan full semuanya tentang CV kalian. Nah, nanti untuk fotonya bisa kalian lampirkan di halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya bisa kalian lampirkan foto setengah badan dan foto full badan. Untuk pakaiannya harus pakaian formal ya, misalkan hitam putih, pakai blazer. Kemudian untuk alas kaki atau sepatunya bisa pakai pantofel yang berhak, atau flat shoes yang berhak itu ada heelsnya gitu, minimal 3 cm. Kalau bisa warnanya sesuai warna baju kita. Misalkan baju kita hitam putih, boleh nih sepatunya warna hitam juga yang polos tentunya. Ataupun ada motif-motif sedikit, nggak apa-apa, jangan terlalu banyak motifnya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk CV ATS sudah clear ya. Kemudian
untuk apa aja sih yang perlu dimasukin di CV. Yang utama adalah nama kalian, nama lengkap, kemudian alamat, kayak misalkan tempat tinggal kalian, terus nomor HP, email. Misalkan kalian udah punya LinkedIn, kalian bisa cantumin LinkedIn kalian di bagian atas ya, di profile diri kalian. Terus kalian bisa jelasin deskripsi singkat tentang diri kamu nih. Misalkan saya ya, jadi deskripsi tentang diri aku itu lulusan S1 Manajemen dari Universitas Dianuswantoro di tahun 2022 dengan IPK 3,84. Saya senang melakukan pekerjaan tentang administrasi, marketing, terus jangan lupa kasih pengalaman kalian. Pernah memiliki pengalaman organisasi selama 3 periode sebagai staff public relation. Misalkan sudah punya pengalaman kerja, boleh tuh ditulis tuh di deskripsi singkatnya. Memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun sebagai admin di misalkan nih, dulu aku pernah kerja di Simple Store Kudus ya. Jadi aku tulis memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun sebagai admin dan sales di Simple Store Kudus. Selain itu memiliki pengalaman organisasi selama 3 periode sebagai divisi public relation. Menyukai dan tertarik di bidang pekerjaan marketing, bank, administrasi, SDM. Nah, cukup kayak gitu aja. Misalkan bingung itu maksudnya gimana sih? Kalian bisa cari di TikTok contoh CV ATS. Itu banyak banget contohnya karena dulu juga aku ngelihatnya lewat TikTok kayak gitu. Terus lanjut, deskripsi singkat udah, kalian bisa cantumin pendidikan terakhir. Misalkan pendidikan terakhir atau riwayat pendidikan judulnya ya. Judulnya itu riwayat pendidikan. Nanti bawahnya kalian bisa tulis nama universitas, misalkan Universitas Dianuswantoro. IPK 3,84, S1 Manajemen tahun 2022. Kalau misalkan kalian lulusan S1 atau D3, cukup itu aja yang ditulis. Untuk lulusan SMA-nya tidak perlu ditulis ya. Namun jika kalian lulusan terakhir SMA atau SMK, cukup tulis SMA atau SMK kalian. SMP-nya tidak usah ditulis ya. Lanjut lagi, pengalaman organisasi. Kalau misalkan dulu kalian pernah ikut organisasi di tingkat SMA ataupun D3 ataupun universitas ya, seperti itu kalian bisa tulis pengalaman organisasi. Terus kalian tulis tuh ikutnya di apa, misalkan BEM Universitas ini, Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas ini nih. Kalian sebagai apa bisa ditulis, dan juga job pekerjaan kalian dulu sebagai apa bisa ditambahin. Jangan lupa dikasih tahun ya, misalkan dari tahun 2019 sampai 2022 kayak gitu. Bawahnya lagi nih, kalian bisa cantumin pengalaman bekerja. Misalkan saya dulu pernah bekerja di Simple Store Kudus ya, saya tulis aja Simple Store Kudus, terus sebagai apa, admin dan sales, terus dikasih penjelasan job desk pekerjaanku tuh dulu ngapain aja. Terus jangan lupa dikasih tahun 2022 sampai 2023 kayak gitu, misalkan 1 tahun pernah bekerja. Terus lanjut lagi, kalian bawahnya lagi bisa kasih sertifikasi. Sertifikasi itu bisa sertifikat TOEFL, sertifikat yang terverified BNSP. Dulu aku itu masukin TOEFL sama yang BNSP di bagian konsultan manajemen. Terus paling bawah lagi, kalian bisa masukin keahlian. Ini opsional aja sih sebenarnya. Misalkan CV kalian kurang banyak, boleh nih dikasih keahlian. Keahlian tuh misalkan yang software, kalian bisa Microsoft Office. Terus misalkan kalian ahli banget nih pakai Canva, boleh tuh dimasukin Canva kayak gitu. Nah, bagian keahlian nih, kalian bisa banget isi dengan soft skill dan hard skill yang kalian miliki. Untuk soft skill, kalian bisa isi dengan kemampuan kalian dalam mengoperasikan komputer. Misalkan Microsoft Office, misalkan kalian pro banget nih pakai Canva, boleh tuh ditambahin Canva, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Terus kalau hard skill, kalian bisa cantumin kalian ini orangnya kayak gimana. Misalkan hard skill nih, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memanajemen waktu dengan baik, selalu disiplin, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang mendeskripsikan diri kalian secara garis besar. Misalkan kalian orangnya suka banget ngomong, boleh nih ditulis mampu berkomunikasi dengan baik dimanapun dan dengan siapapun. Misalkan kalian ternyata nggak suka ngomong, tapi kalian ini orangnya teliti, terus kemudian rapi, boleh nih ditulis detail oriented, kayak gitu. Jadi kalau kalian orangnya susah banget buat ngomong, tapi kalian ini orangnya merupakan orang yang teliti, rajin, kemudian hal-hal kecil tuh kalian sangat-sangat perfeksionis gitu ya intinya. Itu kalian bisa tulis detail oriented kayak gitu-gitu. Nah, untuk kosakata bahasa itu kalian bisa cari di Google atau di TikTok ya tentunya untuk referensi-referensi kayak gitu.
Lanjut lagi nih, kalian bisa masukin juga kemampuan bahasa. Nah, dulu aku masukin kemampuan bahasa itu cuma 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia aku kasih tulisan mahir ya, karena kita sendiri orang Indonesia, nggak mungkin nggak bisa bahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian untuk bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris aku ini pas-pasan ya, jadi aku kayak tulis levelnya itu level intermediate. Jadi ada beberapa tingkatan level kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, untuk tingkatannya itu apa aja kalian bisa cek di Google ya, karena aku sedikit lupa. Misalkan kalian ahli banget dalam bahasa Inggris, itu nanti ada levelnya namanya apa gitu, kalian bisa cek Google aja. Nah, oke. Untuk gambaran CV itu kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau lebih lengkap, lebih jelas, boleh banget nih yang punya kontak aku bisa hubungin aku, nanti aku kirim CV aku kayak gimana. Atau mau lihat di YouTube, itu banyak banget contoh CV ATS ya, yang bagus-bagus banget tuh. TikTok sangat-sangat membantu banget. Nah, untuk membuat CV itu di mana bagusnya, itu opsional. Kalian bisa buat di Canva, itu banyak banget template CV ATS, atau buat manual di Word. Jadi kalau aku dulu itu buat manual di Word ya. Jadi di Word aku buat ketik manual gitu. Kalau udah aku jadiin PDF. Jadi satu sama berkas-berkas pendukung seperti surat lamaran kerja, SKCK, surat kesehatan, akte, KTP, surat vaksin, kemudian SIM, kemudian sertifikat, transkrip, ijazah dan lain-lain, itu aku jadiin satu file. Kemudian aku upload di Kaliber jadi satu file PDF ya semuanya. Jangan lupa di-upload di Kaliber. Pokoknya nih, garis besar ya, bocoran buat kalian. Ketika kalian mau melamar pekerjaan, usahakan jangan mengirim CV aja. Kalian kasih dokumen pendukung seperti surat lamaran kerja, foto, KTP, ijazah, transkrip nilai, sertifikat pendukung. Itu penting banget kalian sertakan di satu PDF CV kalian. Jadi jangan cuma ngirim CV aja. Itu banyak banget ya, kemarin itu ada beberapa teman-teman aku yang kayak tanya, "Dah, kok kamu bisa lolos administrasi gimana gini. Nah, aku tanya nih ke dia, "Lah kamu gimana administrasinya?" gitu. Nah, ternyata dia itu cuman ngirim berkas CV aja, cuman satu lembar CV, udah gitu aja. Nah, ini catatan buat teman-teman semua ya, ketika mau melamar pekerjaan dimanapun, usahakan kirim berkas CV itu yang lengkap. CV lengkap itu kayak gimana? Ada lampiran surat lamaran kerja, lampiran CV tersebut, foto, dan juga SKCK, transkrip nilai, ijazah, sertifikat pendukung. Itu penting banget, jangan lupa disertakan dan dilampirkan juga. Nah, ini perlu jadi garis bawah buat teman-teman ya. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, jangan cuma hanya mengirim CV kalian saja. Khususnya di melamar pekerjaan online maupun offline. Misalkan offline nih, kalian bisa print out semuanya, terus kalian jadiin satu, jangan lupa dikasih klip ya di bagian pojoknya itu, terus kalian bisa masukin ke dalam amplop coklat, amplop yang lamaran pekerjaan. Terus di amplopnya bagian depan jangan lupa dikasih nama kalian, nomor HP, email, kemudian kepada yang terhormat siapa perusahaannya, terus posisi yang kamu lamar. Nah, itu letaknya di mana aja kalian bisa cek Google ya. Jadi untuk nama di bagian mana, terus kepada YTH di bagian mana, posisi yang kamu lamar di bagian mana, itu ada banget semuanya di Google. Nah, kalau misalkan kalian ngelamarnya lewat online, seperti Kaliber, seperti Kita Lulus, ataupun aplikasi lowongan pekerjaan lainnya, kalian bisa jadikan semuanya satu file PDF ya. Satu file, jangan beda-beda file. Harus satu file PDF dan lengkap dan urut. Mulai dari surat lamaran kerja, kemudian CV, foto, KTP, SIM, sertifikat vaksin kalau ada ya. Kemudian transkrip nilai, ijazah, SKCK, dan sertifikat pendukung lainnya. Itu sertakan aja. Dan perlu digarisbawahi juga, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jadi seperti itu ya. Itu beberapa gambaran terkait dengan CV. Kalau misalkan belum jelas atau mau ditanyakan, boleh banget komen, pasti aku jawab semuanya. Sekian, terima kasih.